Rekaman suara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang mendukung pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024 baru-baru ini beredar. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Samsul Air. Kali ini video yang sudah viral ya, berkaitan dengan suara rekaman Abu Bakar Ba'asyir, dan tentu saja ini menimbulkan reaksi dari Sekjen PBNU di Jakarta, yaitu Gus Ipul. Oke, ada rekaman suara Abu Bakar Ba'asyir bahwa ada wajib ya, bukan himbauan lagi, ini wajib untuk memilih presiden, calon presiden ya. Menjadi presiden adalah urutan nomor 1 yang dianggap paham tentang agama Islam. Oke, kita ikuti statement atau rekaman Abu Bakar Ba'asyir, dan nanti ada bagaimana reaksinya daripada Sekjen PBNU Gus Ipul. Kita ikuti bersama-sama. Rekaman suara Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang mendukung pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024 baru-baru ini beredar. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikuti Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya 1, yaitu yang nomor 1, namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih, karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Oke, saudaraku, itulah rekaman suara daripada Abu Bakar Ba'asyir. Tentu saja sedikit kita akan jelaskan, kemudian bagaimana reaksi daripada PBNU. Yang pertama berkaitan bahwa rekaman tadi secara garis besar kita komentari bahwa pemilu itu adalah bukan ideologi, adalah alat. Nah, kalau itu suatu alat, maka itu adalah untuk mencapai sistem yang diinginkan. Artinya apa? Artinya Abu Bakar Ba'asyir ini sudah sedikit tidak sesuai undang-undang ya, maka mereka bertujuan kalau memilih Anies, wajib pilih Anies, maka tentu saja nanti Anies diharapkan ya bisa menjalankan undang-undang sesuai dengan syariat Islam. Intinya ke sana. Artinya daripada Abu Bakar Ba'asyir. Oke, kita ikuti bersama-sama. Nah, melihat rekaman Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tentang alasan memilih presiden itu, menurut saya sangat berbeda dengan cara kita warga NU sesuai dengan para kiai untuk memilih seorang pemimpin. Kita beragama Islam, tapi kita juga tinggal di Indonesia. Jadi beda, kita beda melihatnya beda. Nah, tentu ini harus disadari oleh warga NU, dan saya menyampaikan kemarin itu ya, menghimbau kepada warga NU untuk tidak memilih calon yang didukung oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi itu satu bahan pertimbangan buat warga NU. Gitu. Dan sekaligus juga kita ingin posisi PBNU dipahami dengan baik. Kita prihatin ada tim sukses paslon tertentu yang berpikiran error. Calon itu kan mestinya mendekati, merangkul. Ini malah justru mengembangkan
wacana-wacana. Nah, kalau kita lihat Tidak di baik, sini betul. tentu saja Sekjen PBNU Gus Ipul sudah mensiasati atau mereaksi apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Basir, bahwa Abu Bakar Basir dengan PBNU ini sudah beda visi dan misi, ya. Nah, jelas sehingga menimbulkan reaksi. Jadi kalau ada aksi dari pihak Basir, kemudian ada reaksi dari pihak PBNU. Yang jelas kita harus memilih sesuai dengan ke-NU-an kita. Ya, ke-NU-an kita sesuai dengan apa yang ada di budaya kita di Indonesia. Yang mana di sini ada kulturnya luar biasa, jadi tidak bisa kita mengendos atau mengikuti apa saran daripada Abu Bakar Basir. Karena di sini itu Islam, ya. Jadi hidup Islam yang ada di Indonesia. Nah, berarti himbauan daripada Gus Ipul jelas, ini sudah jelas, maka jangan memilih orang yang dipilih oleh Abu Bakar Basir. Karena beda dengan kita. Nah, ini sedikit agak tegas ya NU ya. Selama ini NU kan masih walaupun tidak pernah mengeluarkan statement yang jelas seperti saat ini ya. Biasanya hanya sekedar seperti rambu-rambu, kayak kelihatannya PBNU ke sini gitu ya. Itu duga-dugaan saja. Tetap hari ini sudah nyata. Ya, udah nyata artinya jangan milih yang dipilih oleh Abu Bakar Basir. Artinya berarti nomor 1 sudah dianulir, tinggal nomor 2 dan nomor 3 ini yang masih PBNU masih abu-abu, artinya masih abu-abu. 2 dan 3 abu-abu. Nomor 1 sudah dianulir karena statement dari Abu Bakar Basir. Nah, ini semakin jelas kita, dan saya juga mengapresiasi PBNU ya, Gus Ipul ya, yang mana yang selama ini PBNU tidak karena ormas ya, bukan sehingga tidak berpihak pada siapapun. Tetapi kalau ada aksi dan reaksi dan ini akan membahayakan, maka juga NU akan turun. Karena memang NU itu biar bagaimana bisa membawa apa yang diharapkan oleh ini, yang mana sejuk ya, tidak mengeluarkan kata-kata kotor yang jelas. Jadi dakwah NU itu yang jelas tidak menghina, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi menyebut nama hewan. Nah, nama hewan itu apa lagi tidak pernah disampaikan oleh orang-orang NU. Nah, oleh karena itu kita harus paham ya, kita harus paham. Bukan berarti nomor 1 jelek, tetapi ini sudah ada intervensi atau ada himbauan dari kelompok yang lain yang menyatakan wajib. Nah, kalimat-kalimat wajib ini seolah-olah kalau enggak dilakukan kan haram. Jadi orang Islam wajib milih nomor 1, kalau tidak dilakukan kan haram, sehingga menimbulkan reaksi daripada Sekjen PBNU. Maka kita hindari nomor 1 katanya begitu ya. Tetapi terserah Anda, ini adalah pendapat saya. Kalau pendapat saya memang ini sudah mulai memanas, ini lebih memanas lagi, karena ini sudah mulai orang Islam sudah cawe-cawe ya di kelompok yang lain. Tapi selama ini orang Islam ya, kelompok yang ini kan tidak pernah cawe-cawe. Nah, ini kelompok ini sudah cawe-cawe, sehingga reaksi ini perlu diacungi jempol, dan tetap kita harus membentengi, jangan sampai tetap ideologi kita adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI harga mati. Maka tidak bisa. Jadi kita ini berpemilu, ini adalah sesuai dengan ideologi kita. Ya, bukan alat, tapi ideologi kita, alat. Ya, jadi